Shalom, saudara-saudara. Kita jumpa lagi dalam perenungan harian di hari Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Kiranya kami yang akan membaca maupun yang akan mendengarkannya, Tuhan memberkati sehingga kami semua bisa memahami akan firman-Mu. Kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Perenungan kita pada hari ini terambil dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 1-10. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 1-10, Lembaga Alkitab memberi judul Hawa Nafsu dan Persahabatan dengan Dunia. Firman Tuhan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita, dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, tema perenungan kita pada hari ini diberi tema nafsu di dalam bahasa Toraja Kamoraian. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang nafsu, banyak sekali hal yang menyangkut tentang nafsu. Ada yang ingin makan, ada yang nafsu kepada uang, ada yang nafsu kepada sesama manusia, dan lain sebagainya. Dalam perenungan kita, yaitu nafsu yang tidak baik, yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ketika ada orang yang pikirannya hanya pada kejahatan atau kekadakean, timbul satu pertanyaan. Mengapa banyak orang Kristen jatuh karena nafsu? Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga yang menjadi pertanyaan bagi Yakobus. Karena dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Karena datangnya sebuah pertengkaran ada pada hawa nafsu yang muncul dari dalam diri kita.
ketika kita menginginkan sesuatu, tetapi kita tidak mendapatkannya, kita melakukan hal yang tidak diinginkan Tuhan. Ketika kita menginginkan sesuatu, tetapi kita tidak mendapatkannya, kita menghalalkan segala cara sehingga kita bisa mendapatkannya. Seperti membunuh, iri hati, bertengkar sesama kita manusia, dan lain sebagainya. Kita berdoa, tetapi berdoa kepada Tuhan tidak benar. Menginginkan segala sesuatu kepada Tuhan yang tidak wajar. Kita hanya ingin mengikuti diri sendiri, dan kita tidak mengikuti keinginan Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 4 mengatakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Ya, banyak orang yang senang dengan hal-hal duniawi, nafsu, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa hal itu tidak disukai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka dari itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jauhkan diri kita dari hal-hal duniawi. Mari kita tunduk kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, agar kita jauh dari hal-hal nafsu duniawi. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi pedoman dalam seluruh langkah kehidupan kami. Kami berdoa buat umat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan sembuhkan sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seperti biasanya. Kami berdoa buat umat-Mu yang bersyukur dalam pertambahan usia. Kiranya Tuhan selalu memberkati sehingga mereka selalu merasakan kasih-Mu di dalam kehidupannya. Kami berdoa bagi umat-Mu yang dalam pergumulan, entah pergumulan mencari pekerjaan, jodoh, kedukaan, dan lain sebagainya. Yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan bukakan pintu baginya, berkati, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Yang sementara mencari jodoh, Tuhan perlihatkanlah yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan yang terbaik asalnya daripada-Mu. Kami berdoa bagi umat-Mu dalam kedukaan, kiranya Tuhan hiburkan mereka, berikan kekuatan bagi mereka. Bapa, seluruh bentuk kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.